Bayangkan sebuah kota kecil di Jawa Tengah, akhir tahun 1945. Ambarawa, tempat yang awalnya tenang, mendadak menjadi lautan api. Langit malam bergetar oleh deru pesawat, dentuman meriam, dan teriakan rakyat yang berlari menyelamatkan diri. Inilah Palagan Ambarawa, sebuah pertempuran yang akan dikenang sebagai salah satu titik balik revolusi Indonesia. Tapi, bagaimana rasanya berada di sana? Bagaimana rasanya ketika hidup dan mati hanya terpisah oleh sebutir peluru? Hari ini, kita akan mendengarkan kisah langsung dari seorang saksi, seorang lelaki tua yang masih mengingat setiap detik kengerian itu. Namanya Mbah Kromo. Seorang pemuda biasa pada masa itu, yang mendadak harus mengangkat senjata dan menghadapi pasukan sekutu yang datang dengan tank, senapan mesin, dan artileri berat. Nak, waktu itu Ambarawa seperti neraka. Malamnya tak pernah gelap, selalu diterangi api dan ledakan. Kami, rakyat kecil, hanya bisa menggenggam bambu runcing, sementara musuh membawa senjata yang bahkan belum pernah kami lihat sebelumnya. Suara Mbah Kromo bergetar, matanya menerawang jauh, seolah-olah ia masih bisa mendengar dentuman meriam di telinganya. Palagan Ambarawa bukan sekadar pertempuran. Ia adalah simbol persatuan. Petani, pelajar, santri, hingga ibu-ibu rumah tangga, semua bergabung melawan musuh. Mereka tahu risikonya, nyawa. Tapi mereka juga tahu taruhannya lebih besar, kemerdekaan. Dan di tengah kepungan itu, muncul sosok pemimpin muda bernama Kolonel Sudirman, yang kelak akan menjadi Panglima Besar TNI. Dialah yang membawa harapan di tengah kegelapan. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Mbah Kromo, dari malam pertama ketika sekutu masuk ke Ambarawa, sampai hari di mana bendera merah putih kembali berkibar dengan gagah. Jangan lewatkan satu detik pun dari cerita ini. Karena apa yang akan kalian dengar, bukan hanya sejarah, tapi darah, air mata, dan doa yang hidup kembali. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Mari kita jaga agar kisah-kisah perjuangan ini tidak hilang di telan zaman. Ambarawa, November 1945. Kota kecil itu sebenarnya bukan medan perang. Sawahnya luas, udaranya sejuk, dan rakyatnya hidup dari bertani serta berdagang. Tapi semua berubah ketika pasukan sekutu datang. Mereka beralasan ingin melucuti senjata Jepang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pasukan sekutu, yang di dalamnya ada tentara Inggris dan Nica Belanda, membebaskan tawanan Belanda yang sebelumnya dikurung Jepang. Ratusan orang Belanda bersenjata kembali menguasai daerah sekitar Ambarawa, dan rakyat yang baru saja mencicipi arti merdeka langsung merasa terancam. Aku masih ingat betul, Nak, suara Mbah Kromo bergetar, hari itu kami lihat truk-truk penuh serdadu datang. Mereka bilang datang untuk damai, tapi kenapa malah membebaskan Belanda? Hati kami panas. Rasanya seperti dijajah kembali. Rakyat resah. Mereka mendengar kabar bahwa pasukan Belanda mulai menguasai gudang-gudang beras, merampas rumah, bahkan menembaki desa yang dianggap membangkang. Suasana semakin tegang. Mbah Kromo, yang kala itu masih berusia 20-an tahun, ikut menyaksikan perubahan drastis itu. Dari seorang petani biasa, ia mendadak harus belajar cara memegang bambu runcing dan bergabung dengan laskar rakyat. Kami ini wong cilik, Nak. Senjata kami, cuma bambu runcing, golok, atau bekas senapan Jepang yang sudah rusak. Tapi semangat kami tak kalah. Kami tahu, kalau kami diam saja, mereka akan menguasai lagi tanah kami. Ambarawa semakin panas setelah pertempuran di Magelang dan sekitarnya. Pasukan rakyat bersama TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Cikal Bakal TNI, berusaha membendung gerakan sekutu, tapi perlawanan itu dibayar dengan korban jiwa. Di desa-desa, ibu-ibu mulai menyiapkan logistik. Anak-anak muda bergabung menjadi kurir, membawa pesan dan makanan ke garis depan. Para kiai dan santri berdoa siang malam agar perjuangan berhasil. Semua merasakan bahwa pertempuran besar akan segera meletus. Mbah Kromo mengisahkan malam-malam mencekam sebelum perang pecah. Kami tidur di lumbung padi, tapi telinga selalu waspada. Dentuman senjata dari kejanghan sudah terdengar. Kami tahu, Ambarawa tidak lama lagi akan jadi neraka.
Situasi memuncak pada awal Desember 1945. Tentara Belanda yang baru saja dilepaskan mulai menempati pos-pos strategis di Ambarawa. Mereka memperkuat diri dengan tank dan artileri. Rakyat makin marah. Teriakan, "Merdeka atau mati," menggema di pasar, di sawah, di jalan-jalan. Dalam kondisi itulah, para tokoh pejuang lokal mengirim pesan ke Yogyakarta. Mereka meminta bantuan. Dan jawaban itu datang dari seorang kolonel muda yang baru berusia 29 tahun, Sudirman. Nama Sudirman segera jadi buah bibir. Konon, ia tidak hanya seorang perwira militer, tapi juga pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia datang ke Ambarawa bukan sekadar membawa strategi, tapi juga semangat. Mbah Kromo menuturkan bagaimana rakyat menyambut kedatangan Sudirman. "Aku lihat sendiri, Nak, beliau masih muda, jalannya tegap, matanya tajam. Tapi yang membuat kami yakin adalah tutur katanya. Beliau bilang, kita tidak boleh mundur. Tanah ini milik kita. Kalau perlu, kita korbankan nyawa, tapi jangan biarkan Ambarawa dikuasai lagi." Kata-kata itu membakar hati kami. Ambarawa berubah. Bukan lagi kota kecil yang tenang, melainkan sarang perlawanan. Di balik rumah, di balik semak-semak, di sawah, dan di kebun kopi, rakyat menyiapkan perang. Mereka mungkin hanya membawa bambu runcing, tapi mereka tahu di depan ada pemimpin yang berani berdiri bersama mereka. Malam itu, suasana kota sepi. Lampu-lampu padam, tapi di kejauhan terdengar suara mesin kendaraan sekutu. Tank-tank mereka berderak melewati jalanan berbatu. Sementara itu, di rumah-rumah rakyat, para pejuang berbisik, menyiapkan diri untuk pertempuran pertama yang tak bisa dihindari lagi. "Aku masih ingat, Nak," kata Mbah Kromo dengan mata berkaca-kaca, "di hatiku ada rasa takut. Siapa yang tidak takut menghadapi senjata modern? Tapi di saat yang sama, ada suara lain dalam hati, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?" Itulah malam ketika Ambarawa berhenti menjadi kota biasa. Ia berubah menjadi palagan, medan laga, tempat di mana rakyat kecil dan tentara bersatu menghadapi kekuatan dunia. Dan dari sinilah, pertempuran besar itu akan segera dimulai. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di persawahan Ambarawa. Udara sejuk pegunungan seakan menipu, memberi kesan damai yang semu. Padahal, di balik kabut, ketegangan memuncak. Ratusan pasukan rakyat bersama TKR sudah berbaris, bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. "Aku takkan pernah lupa hari itu, Nak," tutur Mbah Kromo, matanya menerawang jauh. "Kami berbaris di pematang sawah, sebagian bersembunyi di balik pohon, ada pula yang tiarap di semak. Senjata kami macam-macam. Ada yang hanya bambu runcing, ada senapan tua peninggalan Jepang, ada pula golok yang biasa dipakai bertani. Sementara di depan sana, deretan tank dan senapan mesin sekutu siap melumat kami." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar desiran angin dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Tiba-tiba, dentuman keras memecah udara. Meriam dari kubu sekutu meledak di sawah tak jauh dari tempat rakyat bersembunyi. Tanah terlempar ke udara, disusul jeritan. Itu adalah tanda dimulainya pertempuran Ambarawa. Pasukan TKR segera membalas dengan senapan seadanya. Letusan senjata terdengar bersahut-sahutan, meski jelas kalah keras dari tembakan musuh. Namun semangat rakyat tak surut. Mereka tahu, jika kalah hari itu, Ambarawa akan sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Mbah Kromo menggambarkan bagaimana rakyat berlari ke depan tanpa rasa takut. "Aku lihat pemuda-pemuda desa, yang usianya bahkan belum 18 tahun, maju sambil berteriak, 'Merdeka!' Mereka hanya memegang bambu runcing, tapi sorot mata mereka membuat tentara sekutu mundur sesaat. Itu bukan pasukan biasa, Nak. Itu rakyat yang marah karena tanahnya hendak direbut lagi." Di sisi lain, taktik gerilya mulai dijalankan. Pasukan rakyat menggunakan medan sawah, kebun kopi, dan parit sebagai perlindungan. Mereka bergerak cepat, menyerang lalu menghilang. Taktik ini cukup merepotkan pasukan sekutu yang terbiasa dengan perang terbuka. Pertempuran semakin sengit di sekitar jalan raya Ambarawa Magelang. Tank-tank sekutu berusaha menerobos, namun pejuang rakyat menghadang dengan segala cara. Ada yang menggali lubang jebakan,
ada pula yang nekat melemparkan granat buatan tangan ke arah kendaraan musuh. Aku masih ingat seorang teman, namanya Sastro, suara Mbah Kromo bergetar. Ia maju ke depan sambil membawa bom molotov. Ia tahu bisa mati, tapi ia tetap berlari. Saat tank musuh mendekat, ia lemparkan bom itu tepat ke roda rantainya. Api membara, dan tank itu berhenti. Tapi Sastro, ia tak kembali. Kami hanya bisa menatap tubuhnya yang tergeletak, sambil menggenggam erat bambu runcing. Air mata bercampur amarah. Kisah seperti Sastro bukan satu atau dua. Banyak pemuda desa rela menjadi tameng hidup demi menahan gempuran. Perawat-perawat dari kalangan ibu-ibu bekerja siang malam, merawat luka dengan peralatan seadanya. Bahkan pedagang dan petani ikut menyumbang makanan agar pasukan tak kekurangan logistik. Ambarawa benar-benar bergolak. Sementara itu, Kolonel Sudirman yang baru datang ke garis depan memantau jalannya pertempuran. Ia memberi semangat kepada rakyat, bahkan turun langsung ke parit-parit untuk melihat keadaan. Kehadirannya membuat pasukan yang semula ketakutan kembali berani. Aku sempat melihat beliau dari kejauhan, ujar Mbah Kromo, suaranya bergetar. Beliau berdiri di atas bukit kecil, matanya menatap ke arah medan perang. Bukan dengan wajah panik, tapi dengan ketenangan yang sulit aku lupakan. Seolah-olah beliau berkata tanpa suara, "Tenang, kita bisa menang." Pertempuran pertama itu berlangsung hingga sore hari. Banyak korban jatuh, baik dari pihak rakyat maupun musuh. Namun satu hal jelas, pasukan rakyat berhasil menahan gempuran sekutu. Ambarawa belum jatuh sepenuhnya. Malam pun tiba. Api masih menyala di beberapa titik, menerangi langit dengan warna merah menyala. Asap hitam menutupi bintang-bintang. Rakyat beristirahat seadanya di gubuk atau di parit, sementara suara tangisan dan doa terdengar di sela-sela gelapnya malam. Disitulah aku benar-benar sadar, "Nak," kata Mbah Kromo, "perang bukan cuma soal senjata. Perang adalah soal hati. Kami bisa saja kalah karena peluru kami sedikit, tapi kami menang karena hati kami bulat. Kami tahu, mati pun tidak apa-apa, asal Indonesia tetap merdeka." Pertempuran pertama di Ambarawa mungkin hanya awal. Tapi bagi rakyat yang terjun langsung, itulah momen yang mengubah segalanya. Dari petani menjadi pejuang, dari kota kecil menjadi palagan bersejarah. Dan perang besar itu belum berakhir. Sebaliknya, inilah baru permulaan dari drama berdarah yang akan membuat nama Palagan Ambarawa tercatat selamanya dalam sejarah bangsa. Mikrofon 2 narasi bagian 4 strategi Kolonel Sudirman. Pertempuran pertama di Ambarawa membuka mata semua pihak. Rakyat dan TKR sudah membuktikan bahwa mereka sanggup menahan gempuran pasukan sekutu yang lengkap dengan tank, senjata otomatis, dan meriam. Namun, kemenangan sejati belum diraih. Ambarawa masih menjadi pusat kekuatan musuh, dan jika tidak segera diusir, mereka bisa merebut kembali jalur strategis menuju Magelang dan Semarang. Disinilah kepemimpinan Kolonel Sudirman benar-benar diuji. Usianya baru 29 tahun, tubuhnya tidak sebesar perwira lain, tapi karismanya mampu menyatukan seluruh pasukan. Beliau itu seperti bapak bagi kami, "Nak," kenang Mbah Kromo. Wajahnya tenang, ucapannya lembut, tapi setiap kata terasa seperti api yang membakar semangat. Beliau tidak pernah memerintah dari jauh, melainkan ikut duduk bersama kami, mendengar keluh kesah, bahkan makan singkong rebus yang sama. Malam setelah pertempuran pertama, di sebuah gubuk sederhana di pinggir sawah, Sudirman mengumpulkan para komandan dan tokoh rakyat. Di sana lahirlah rencana yang kelak dikenal sebagai strategi Supit Urang, manuver mengepung musuh dari dua sisi seperti capit udang. Sudirman menjelaskan dengan peta seadanya, digambar di atas tanah dengan ranting. Pasukan rakyat akan membagi diri menjadi dua sayap besar. Sayap pertama menyusup melalui hutan-hutan di sisi timur, sementara sayap kedua bergerak di barat, memotong jalur logistik musuh. Sementara itu, pasukan inti menahan di tengah agar musuh tetap terkunci di Ambarawa. "Kalau kita hanya menyerang depan-depanan, kita akan habis ditembak senjata mereka," ujar Sudirman tegas. "Tapi kalau kita kepung mereka, dari kiri dan kanan, seperti udang menjepit dengan capitnya, mereka tidak akan punya jalan keluar." Mbah Kromo mengingat jelas bagaimana rakyat desa mendengarkan penjelasan itu dengan mata berbinar. Mereka bukan tentara profesional,
tapi mereka merasa menjadi bagian dari strategi besar. Anak-anak muda berebut ingin ikut sayap penyerangan, sementara para ibu menyiapkan logistik, nasi bungkus, singkong, bahkan jamu untuk tenaga para pejuang. Rencana besar itu mulai dijalankan. Pada malam hari, pasukan rakyat bergerak diam-diam. Mereka melewati jalan setapak, menyeberangi sungai, bahkan merayap di antara ladang-ladang jagung. Semua dilakukan dalam senyap, hanya diterangi cahaya bulan. Aku ikut di sayap barat, kisah Mbah Kromo. Kami bergerak melalui hutan pinus. Suasana mencekam. Kami tidak tahu apakah akan bertemu patroli musuh atau tidak. Tapi semangat kami hanya satu, jangan biarkan Ambarawa jatuh. Sementara itu, pasukan di sayap timur dipimpin oleh para komandan muda. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan pengetahuan rakyat lokal tentang jalan tikus. Keunggulan rakyat adalah mereka mengenal tanah mereka sendiri. Setiap bukit, setiap sungai, setiap celah semak bisa jadi jalur gerilya. Musuh perlahan terkepung. Jalur logistik menuju Semarang berhasil diputus. Truk-truk sekutu yang membawa amunisi dan makanan dicegat di tengah jalan, sebagian dibakar, sebagian dirampas untuk digunakan rakyat. Tentara musuh mulai kebingungan karena suplai mereka terhenti. Bayangkan, Nat, kata Mbah Kromo sambil tersenyum tipis. Musuh punya tank, punya meriam, tapi tanpa makanan, tanpa peluru, mereka jadi lemah. Sementara kami bisa makan singkong saja sudah cukup, karena hati kami kenyang oleh semangat merdeka. Namun, melaksanakan strategi ini bukan tanpa pengorbanan. Banyak pasukan rakyat gugur saat menyergap konvo musuh. Bentrokan kecil sering terjadi di jalan setapak atau di kebun kopi. Tapi bagi rakyat, setiap nyawa yang melayang menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Puncaknya, pada pertengahan Desember 1945, pasukan sekutu benar-benar terjepit. Ambarawa berubah menjadi kota terkepung. Dari barat dan timur, pasukan rakyat menyerang bertubi-tubi. Dari selatan, pasukan inti TKR menahan gerakan musuh. Ledakan dan teriakan perang menggema di seluruh penjuru. Itu hari-hari paling berat sekaligus paling membanggakan, ucap Mbah Kromo dengan mata berkaca. Kami bertempur tanpa henti, siang dan malam. Tapi kami tahu, ini saatnya menentukan nasib Ambarawa. Menang atau mati. Strategi Supit Urang yang sederhana namun jenius itu akhirnya berhasil. Tentara sekutu tidak bisa lagi bertahan. Mereka mundur tergesa-gesa menuju Semarang, meninggalkan Ambarawa yang hancur tapi merdeka. Dan bagi rakyat kecil yang ikut bertempur, kemenangan itu bukan sekadar soal mengusir musuh. Itu adalah bukti bahwa kebersamaan, tekad, dan kepemimpinan yang bijak bisa mengalahkan kekuatan senjata yang jauh lebih besar. Ambarawa, Desember 1945. Kota kecil yang biasanya tenang kini berubah menjadi neraka di bumi. Suara dentuman meriam mengguncang, asap hitam membubung dari atap rumah yang terbakar, dan jeritan bercampur takbir para pejuang bersahutan menembus langit. Inilah puncak dari segala pertempuran, Palagan Ambarawa. Kolonel Sudirman sudah menyiapkan segalanya. Supit Urang yang ia rancang kini dijalankan sepenuh tenaga. Rakyat dan tentara menyatu, mengapit musuh dari timur dan barat. Jalur logistik sekutu sudah terputus. Kini tinggal satu tujuan, mengusir mereka dari Ambarawa. Mbah Kromo, yang ikut dalam barisan sayap barat, masih bisa mengingat jelas bagaimana udara pagi itu dipenuhi aroma mesiu. Kami menyerbu dari hutan pinus, matahari baru naik, tapi kabut belum hilang. Teriakan, merdeka, bergema, lalu suara tembakan bersahut-sahutan. Rasanya seperti dunia runtuh, tapi hati kami malah makin berani. Tank-tank musuh berusaha maju, rantai besinya merobek jalanan tanah. Tapi setiap kali tank itu bergerak, pasukan rakyat yang bersembunyi di parit dan semak langsung melempar granat rakitan, botol berisi bensin, bahkan bambu runcing dengan api. Ledakan kecil membuat musuh panik. Kami tidak punya senjata canggih, tapi punya akal, tutur Mbah Kromo sambil tersenyum getir. Bambu runcing dililit kain, disiram minyak tanah, lalu dinyalakan api. Kami sebut bom bambu. Kalau kena ban atau mesin, tank itu bisa berhenti. Sementara itu, dari sisi timur, pasukan pemuda mengepung barak musuh.
Mereka memutus kawat berduri dengan tang penuh luka, lalu menyerbu ke dalam dengan pekik semangat. Tembakan berbalas tembakan. Banyak yang roboh, tapi yang lain maju tanpa gentar. Di tengah kekacauan, Kolonel Sudirman berdiri di garis depan. Ia tidak hanya memberi perintah, tapi benar-benar berada bersama pasukan. Tubuhnya yang kurus, bersarung, dan hanya berbekal tongkat, menjadi simbol kekuatan batin. Melihat beliau di depan kami, rasa takut itu hilang. "Nak," kenang Mbah Kromo. Beliau mengangkat tangan dan berkata, "Allahu Akbar." "Terus maju." Suaranya tenang, tapi membuat kami seperti punya 1000 tenaga. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Siang dan malam, rakyat dan tekar bertempur tanpa henti. Setiap rumah menjadi benteng, setiap pohon jadi tempat berlindung, setiap sawah berubah medan laga. Sekutu yang terlatih pun akhirnya goyah. Mereka tidak pernah membayangkan dilawan dengan strategi yang begitu rapi, ditambah semangat rakyat yang tidak kenal menyerah. Setiap kali mereka mencoba menembus kepungan, pasukan Supit Urang menutup rapat jalan. Puncaknya, pada 15 Desember 1945, pasukan musuh benar-benar terjebak. Jalan keluar ke Semarang diblokir. Konvo mereka dihantam serangan mendadak dari kiri dan kanan. Truk terbakar, tentara mereka tercerai-berai. Mbah Kromo menuturkan momen itu dengan mata berbinar meski penuh rasa haru. "Saya lihat sendiri, Nak. Bendera musuh yang tadinya berkibar di markas Ambarawa akhirnya diturunkan. Mereka lari tunggang langgang. Sebagian kabur ke Semarang, sebagian menyerah. Kami menang. Ambarawa bebas." Sorak-sorai rakyat menggema. Orang-orang berpelukan, sebagian menangis, sebagian berlutut sujud syukur di tanah yang masih berlumur darah. Palagan Ambarawa bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan moral. Rakyat membuktikan bahwa persatuan bisa menumbangkan pasukan modern yang jauh lebih kuat. Kolonel Sudirman pun semakin dihormati sebagai pemimpin sejati, bukan hanya oleh tentaranya, tapi juga oleh rakyat kecil. "Aku tidak akan lupa, Nak," kata Mbah Kromo pelan. "Kami mungkin hanya rakyat desa, tapi di hari itu, kami semua adalah tentara kemerdekaan. Darah, air mata, dan nyawa telah jadi saksi. Dan kemenangan itu adalah hadiah bagi Indonesia yang baru lahir." Kemenangan di Ambarawa tidak hanya tercatat dalam catatan sejarah militer. Di balik dentuman meriam dan derap pasukan, ada cerita-cerita lain, cerita yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi hidup di ingatan para saksi. Mbah Kromo menarik napas panjang sebelum melanjutkan kisahnya. Suaranya melembut, seolah ia akan mengungkap rahasia besar yang selama ini jarang dibicarakan. "Nak, perang itu bukan hanya manusia yang bertempur. Ada hal-hal gaib yang ikut hadir. Banyak kawan saya yang percaya, bahkan saya sendiri merasakannya. Malam-malam di Ambarawa sering dipenuhi bisikan yang aneh. Beberapa pejuang mengaku mendengar suara langkah barisan besar, padahal ketika diperiksa, tak ada siapapun di sana. Suara itu begitu nyata, seperti ribuan prajurit berbaris dengan ritme teratur. Kami percaya itu adalah pasukan leluhur, Nak. Bala bantuan tak kasat mata yang ikut menjaga negeri ini." Ada pula kisah tentang seorang pemuda yang terkena tembakan tepat di dadanya, namun peluru itu seakan tertolak. Baju compang-campingnya robek, tapi kulitnya tetap utuh. Ia pun bangkit kembali dan menerjang ke garis depan. Bagi para pejuang, itu adalah tanda perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Cerita lain datang dari sebuah dusun di pinggiran Ambarawa. Seorang ibu mengaku melihat cahaya merah membumbung ke langit setiap kali para pejuang meneriakkan takbir. Cahaya itu membuat tentara sekutu panik, bahkan ada yang berlari terbirit-birit meninggalkan senjatanya. "Musuh melihat sesuatu yang tidak kami lihat," kata Mbah Kromo. "Mereka bilang ada pasukan tinggi besar, mengenakan pakaian perang kuno, ikut bertempur di sisi kami. Padahal yang ada hanyalah pemuda kampung dengan bambu runcing." Mitos lain yang melegenda adalah kisah tentang doa Kolonel Sudirman. Konon, sebelum serangan besar dimulai, beliau memimpin solat bersama para pejuang di sebuah lapangan. Seusai solat, angin bertiup kencang, menghalau kabut, dan menutup pandangan musuh. Saat itulah strategi Supit Urang berjalan sempurna. Kami yakin, kemenangan itu bukan hanya karena strategi, Nak, tapi karena doa.
karena restu leluhur, dan karena rakyat bersatu dalam satu niat. Tak sedikit juga yang percaya bahwa arwah Mayor Istiman, perwira muda yang gugur dalam pertempuran awal, tetap hadir di tengah kawan-kawannya. Ada pejuang yang bersumpah melihat sosoknya berlari sambil berteriak memberi semangat, padahal jasadnya sudah dimakamkan. Semua cerita itu mungkin sulit diterima akal sehat. Namun bagi para pejuang, itulah yang menguatkan mereka. Mereka percaya mereka tidak pernah sendirian. Mbah Kromo tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Kalau kau tanya saya, Nak, apakah itu benar atau hanya hayalan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saat itu kami merasa ada kekuatan besar yang menjaga kami. Sesuatu yang lebih dari sekadar peluru dan senjata. Dan entah kebetulan atau tidak, Palagan Ambarawa yang berlangsung selama berhari-hari akhirnya berakhir dengan kemenangan mutlak. Tentara sekutu dipukul mundur, sementara rakyat bersujud syukur. Di balik strategi cerdas Kolonel Sudirman dan keberanian rakyat, kisah-kisah mistis ini tetap hidup hingga kini. Kisah yang tidak akan pernah tercatat di buku sejarah resmi, tapi melekat kuat di hati mereka yang percaya. Itu sebabnya, Nak, ujar Mbah Kromo pelan, kami selalu bilang, Indonesia merdeka bukan hanya karena senjata, tapi juga karena doa, darah, dan keajaiban. Tanggal 15 Desember 1945. Matahari pagi menyinari Ambarawa yang masih diselimuti asap dan debu. Bau mesiu bercampur tanah basah masih menusuk hidung. Di setiap sudut jalan, jejak pertempuran tampak jelas. Dinding penuh lubang peluru, bangkai truk terbakar, dan bendera musuh yang tercabik-cabik. Hari itu, sejarah baru tertulis, Palagan Ambarawa berakhir dengan kemenangan rakyat dan tentara keamanan rakyat. Kolonel Sudirman berdiri di tengah barisan pasukannya. Tubuhnya yang lemah karena sakit paru-paru tidak mengurangi wibawanya sedikit pun. Dengan suara pelan tapi tegas, ia menyampaikan pesan yang kelak akan dikenang. Kemenangan ini bukan karena saya. Bukan pula hanya karena TKR. Tapi karena rakyat ikut berjuang, bahu-membahu. Inilah bukti, bila tentara dan rakyat bersatu, kita tidak akan terkalahkan. Para pejuang menunduk, sebagian menangis, sebagian bersorak. Ada rasa lega sekaligus sedih. Lega karena Ambarawa berhasil direbut kembali. Sedih karena begitu banyak nyawa yang telah melayang. Mayor Istiman, sahabat dekat Sudirman, gugur dalam pertempuran awal. Ratusan rakyat dan pemuda desa tidak pernah pulang ke rumahnya lagi. Namun pengorbanan itu tidak sia-sia. Kemenangan di Ambarawa menggema hingga ke pelosok negeri. Kabar bahwa rakyat bisa mengalahkan pasukan sekutu yang bersenjata lengkap membuat semangat revolusi semakin menyala. Nak, kata Mbah Kromo lirih, hari itu kami merasa Indonesia benar-benar mungkin merdeka. Kalau di Ambarawa kami bisa menang, berarti dimanapun rakyat bersatu, penjajah bisa diusir. Pertempuran ini juga membawa dampak besar bagi struktur militer Indonesia. Kepemimpinan Kolonel Sudirman mendapat pengakuan luas. Hanya beberapa minggu setelah kemenangan Ambarawa, ia dipilih menjadi Panglima Besar TKR dalam rapat di Yogyakarta. Keputusan itu mengubah arah sejarah. Dari seorang guru sekolah biasa, Sudirman menjelma menjadi simbol perjuangan militer Indonesia. Selain itu, strategi supit urang yang diterapkan di Ambarawa menjadi contoh gemilang taktik gerilya rakyat. Di kemudian hari, strategi serupa akan terus digunakan dalam berbagai palagan melawan Belanda. Palagan Ambarawa bukan sekadar sebuah pertempuran. Ia adalah cermin dari sebuah bangsa yang baru lahir, yang bersumpah untuk berdiri di atas kaki sendiri meski harus melawan kekuatan dunia. Dari Ambarawa, kita belajar satu hal penting. Ketika rakyat dan tentara bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mematahkan tekad Indonesia. Bayangkan, Nak, para petani dengan cangkulnya, pemuda dengan bambu runcingnya, ibu-ibu yang memasak untuk pasukan, hingga santri yang berdoa di langgar. Semua menyatu dalam satu tujuan, kemerdekaan. Dan di tengah mereka berdiri seorang pemimpin muda, Kolonel Sudirman, yang dengan tubuh sakitnya tetap maju ke garis depan. Kalau saya mati, biarlah saya mati di medan perang, bukan di ranjang sakit, begitu kira-kira keyakinan yang ia tunjukkan dengan tindakannya. Ambarawa adalah saksi bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senjata modern, tapi juga oleh semangat, keyakinan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan.
Kini, puluhan tahun sudah berlalu. Suara dentuman meriam telah hilang, jalanan Ambarawa kembali sunyi. Namun setiap tanggal 15 Desember, kita mengenang kembali bagaimana darah dan air mata pernah tumpah di sana. Itulah sebabnya, setiap generasi wajib menjaga cerita ini, agar tidak hilang ditelan waktu, agar tidak hanya jadi tulisan di buku pelajaran, tapi tetap hidup di hati kita semua. Dan disinilah peran kita, Nak. Kita mungkin tidak lagi mengangkat senjata, tapi kita bisa mengangkat pena, suara, dan kesadaran. Kita bisa merawat sejarah dengan cara paling sederhana, mengingat dan menceritakannya kembali. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Palagan Ambarawa hanya sekadar catatan peram, ataukah ia adalah simbol kekuatan persatuan bangsa yang harus terus dijaga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama, karena dari diskusi itulah sejarah tetap hidup. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tahu tentang kisah perjuangan bangsa kita. Karena selama kita terus menceritakan sejarah, semangat mereka yang gugur tidak akan pernah benar-benar mati.